biologi yang dikasih Tuhan Yesus dan sangat aku sayangi. Kita belajar ya, ini adalah kuliah ke-9. Ibu tahu kalau Anda harus mengumpulkan jawaban UTS pada tanggal 13 April 2020. Ini adalah pertemuan yang ke-9. Kita ikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang penuh. Semangat berapa persen? 100% ya. Ibu harap mulai dari Elisia nomor urut daftar hadir 1 sampai ke 19 hadir semua. Oleh karena itu siapkan HP Anda, siapkan catatan dan simak dengan baik. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di tengah kesehatan Indonesia yang meradang, kami tidak bisa ketemu mahasiswa, tetapi kami bersyukur kami bisa melakukan perkuliahan secara online. Biarlah selama perkuliahan ini Tuhan berkati baik kami yang menyampaikan pembelajaran maupun mahasiswa yang terima, biarlah kiranya bisa interaktif dan semuanya bersukacita, bergembira dan giat untuk meraih cita-cita. Dalam nama-Mu ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ini, amin. Nah, lihat, welcome. Mari kita berpikir tentang entrepreneurship, ya. Dan ketahuilah bahwa pelajaran entrepreneurship ini digelar di FIPUGI untuk semua prodi. Oleh karena itu kita simak, kita berpikir entrepreneurship. Nah, siapkan catatannya, walaupun nanti Ibu akan berikan handout-nya. Kita akan mulai karena ini adalah bio-entrepreneurship. Mari kita belajar tentang bio-entrepreneurship. Ya. Entrepreneurship, wah, anak biologi hebat ya, bunga-bunga ya. Ingat tanamannya sudah dipelihara dengan baik ya. Nanti kalau kita ketemu virus mereda, kita kangen, tanamannya tumbuh subur dan bisa diperdagangkan dan menghasilkan untung. Karena entrepreneurship adalah mencari laba ya. Dengan modal seperti demikian anak-anakku, lihat nih, dasar-dasar kewirausahaan merupakan panduan bagi mahasiswa untuk mengenal, tidak hanya mengenal tetapi paham, memahami dan memasuki dunia bisnis. Mengapa penting? Karena Ibu percaya Anda adalah calon guru yang profesional dan sekaligus ada calon pengusaha yang handal. Sudah belajar kita tentang beberapa pengusaha baik dalam maupun luar negeri yang berhasil. Dan itulah Anda di kelak kemudian hari. Kejar cita-cita, selesaikan kuliah sampai tepat pada waktunya dan Andalah yang berbahagia. Tapi ingat, belajar tidak sebatas menerima ijazah sampai dengan diterimanya ijazah. Belajar harus berlangsung seumur hidup. Ya, lifelong learning. Bisa nanti Ibu bagikan PowerPoint-nya dan kita simak terus dan terus. Apa itu kewirausahaan? Nih dari beberapa bahasa. Bahasa Inggris dikatakan entrepreneurship. Bahasa Jerman Unternehmer. Bahasa Belanda Ondernemen. Bahasa Indonesia kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis sebetulnya, yaitu entrepreneur. Apa artinya? Yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha, orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Oleh karena itu Ibu tidak bermaksud mengulang-ulang hasil tanaman yang Anda usahakan beberapa waktu yang lalu tetap dipelihara baik-baik. Kalian lebih banyak waktu di rumah ya, boleh memang memonitor segala sesuatunya melalui HP. Tetapi ingat ya, tanaman dipupuk, dipelihara sehingga hasilnya nanti bagus banget sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Baiklah, setelah kita paham apa itu kewirausahaan
berbagai bahasa. Maka wira swasta dan wira usaha. Wira swasta, wira itu sendiri berani, hasta itu tangan, wira swasta berani berdiri sendiri dengan tangannya. Jadi tidak tergantung, tidak cengeng, Anda adalah orang-orang yang mandiri. Sedangkan wira usaha, wira berani, berjuang, gagah, usaha ya usaha. Wira usaha berani, usaha mandiri. Seperti apa usaha mandiri itu? Nanti kita akan tiba pada slide yang mengatakan apa saja tips untuk melakukan usaha mandiri. Anda adalah calon pengusaha, Anda adalah wira usahawan yang handal. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan sesuatu pekerjaan atau usahawan. Paham sampai slide ini anakku? Pengertian kewirausahaan, mari kita cari dasar hukumnya. Yang pertama, kalau di Indonesia sesungguhnya ini adalah hal yang sudah lama. Menurut instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 1995, kita simak. Kewirausahaan adalah semangat, sikap dan perilaku, dan juga kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Anda tahu, sebagai guru biologi nantinya, baik di tingkat SD, SMP, SMA ataupun SMK, apa salahnya kalau Anda menciptakan alat peraga sendiri? Anda membantu mengusahakan alat-alat lab yang perlu untuk menunjang pembelajaran. Oleh karena itu, jangan berhenti menjadi atau membina cita-cita menjadi wirausahawan. Nah, Ibu ambilkan berikutnya, tahun 1995 itu juga menurut pakarnya yaitu Robert D. Hisrich, kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda, ya, different with else, untuk menghasilkan nilai. Anda tahu nilai values, ya, bukan sama dengan harga, tetapi nilai. Dengan mencurahkan waktu yang konsentrasi, usaha yang gigih, diikuti dengan penggunaan uang tentunya dan gerakan-gerakan fisik. Jangan takut kalau ada resiko dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Kita justru tidak hanya mengambil resiko atau menyelesaikan itu resiko. Semua pekerjaan pasti ada resikonya. Mari sebagai wirausahawan yang proaktif kita jemput itu resiko. Nah, siap? Siap? Halo, who is my student? I am an entrepreneur. Jangan lupakan itu. Itu adalah Yale untuk prodi biologi. Semangat berapa persen? 100%. Ya, kita lihat pada slide berikutnya. Pengertian kewirausahaan, kalau tadi orang luar negeri, sekarang maju lagi kepada Suryana. Suryana ini berkata pada tahun 2006, kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi apa kata kuncinya? Yaitu kreatif dan inovatif. Anda semua adalah orang-orang kreatif, mahasiswa yang pintar, dengan catatan mau belajar. Kalau nggak belajar ya jangan harap pintar. Makanya setiap kali di bawah soal UTS Ibu sebutkan Tuhan Yesus memberkati mahasiswa yang belajar. Yang nggak belajar jangan ngiri kalau nggak dapat berkat. Nah, kreatif, orang yang kreatif adalah orang yang benar-benar bisa menggunakan dan memadukan antara belahan otak kiri dan otak kanan. Anda tahu otak kiri adalah analitis, kritis,
sistematis, sedangkan kanan adalah seni, art, kreatif. Apabila dua-duanya Anda padukan, Anda sinergikan, maka jadilah Anda manusia kreatif. Ya, tapi kita sadar bahwa selama ini yang kita asah, yang kita gunakan lebih banyak porsinya ke otak kiri, padahal otak kanan juga diciptakan Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang marilah kita berpikir analitis kreatif dan juga art, seni, serta libatkan terus berdialog antara otak kiri dan otak kanan. Kita adalah manusia yang kreatif. Setuju? Ya. Karena apa? Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Kreator. Siapa Dia? Kreator kita adalah Tuhan, Bapa di surga. Kita adalah ciptaan yang lebih baik daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Kita sudah disediakan bumi, alam, dan segala isinya untuk kita kelola. Oleh karena itu, marilah kita syukuri. Sedangkan inovatif, sebagaimana Ibu pernah sampaikan, inovatif itu tidak harus menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda, tetapi meng-create sesuatu, menjadi mempunyai nilai tambah yang luar biasa, mempunyai nilai jual yang berbeda dengan yang lain. Apalagi di masa seperti ini, anakku. Ya, banyak mall tutup, banyak toko-toko tutup, sampai yang namanya masker harganya melangit. Bagaimana kalau kita kreatif? Bagaimana nanti kalau Anda semua ikut membantu membuat masker? Dan apabila bisa dijual, mengapa tidak? Oleh karena itu, mari kita selalu menjadi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Berikutnya, menurut Simmerer, ini teorinya 1996, dia mengatakan kewirausahaan adalah suatu proses. Proses apa? Penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan. Nah, fungsi kreatif itu adalah memang memecahkan persoalan. Sekarang ini kita menghadapi persoalan, anakku, karena persoalan apa? Banyak toko tutup. Bagaimana kita harus bervariasi untuk menyediakan nih, kalau ibu-ibu Anda, mama-mama Anda harus menyediakan makanan kepada anak-anaknya yang sangat disayangi, dikasihi. Bagaimana apakah kalau memang tempe, hari ini tempe terus, tempe goreng terus, nanti ada gambarnya, Ibu akan berikan. Tetapi bisa divariasikan, mungkin hari ini tempe goreng, besok tempe orek, besok lagi tempe penyet, dan segala sesuatunya. Ya, itulah kreatif dan menemukan peluang. Nah, peluang ini gunanya untuk memperbaiki kehidupan. Peluang itu tidak setiap kali akan datang, saudara. Peluang itu datang hanya sekali. Mungkin bisa 2 kali, tetapi kalau rintangan, halangan itu akan datang berulang kali. Oleh karena itu, kalau sedang menemui rintangan, jangan stres. Stop stres, bangkit, katakan aku bisa, dan pasti Tuhan akan menolong Anda. Ini adalah slide berikutnya, Ciputra. Anda tahu, dia adalah tokoh pendidikan kewirausahaan. Dia mempunyai lembaga pendidikan di Jawa Timur, khususnya Surabaya, yaitu Universitas Entrepreneur. Kita sudah belajar, dan bukunya ada beberapa bukunya, nanti akan kami bahas bersama-sama ketika ketemu. Luar biasa. Belum tahu kita harus ketemu kapan, saudara, tetapi Ibu percaya bahwa Anda tetap belajar dan belajar untuk menjadi anak yang pintar, meraih cita-cita. Ciputra mengatakan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship bukan cuma diartikan sebagai keterampilan bisnis. Lihat itu yang Ibu kasih tinta merah, lebih penting dari sekedar bisnis. Kewirausahaan adalah sikap kreatif inovatif. Nah, semua tokoh mengatakan bahwa kata kuncinya adalah kreatif dan inovatif, dan berani mengambil keputusan, ya, keputusan, make a decision, sehingga dijadikan sikap hidup, bahkan karakter bangsa Indonesia. Tahu bahwa di Indonesia belum banyak juga orang yang memiliki jiwa wirausaha, karena banyak ketakutan.
Takut apa? Takut gagal. Dan ketidakjujuran itu masih sering melilit kita. Dagang tapi kurang jujur. Padahal kita sudah sepakatkan di kelas ini bahwa modal utama dari kewirausahaan adalah jujur. Nah, Ibu akan cut dulu sampai di sini. Nanti Ibu lanjutkan lagi. Terima kasih ya. Kira-kira 5 menit Ibu akan sambung lagi pada sesi yang kedua. Terima kasih.